Hello, kita bertemu lagi bersama Kibas Elok Cenihan. Kali ini saya kedatangan teman Nacha. สวัสดีค่ะ Swadika. สวัสดีค่ะ Kamu dari Thailand? Iya. Serius? Serius. Betul. Bener, nanti kita ngomong bahasa Thailand. Coba ya. ngomong bahasa Thailand. Nah, kita ngomong ya. Oke, kita ngomong Selamat berjumpa pemirsa dengan whatever lah. Oh gitu, oke, boleh ya. Promosi ya. Oke, สวัสดีค่ะ เชิญมานะคะทุกๆคนวันนี้เราก็เจอกับเจนนี่ฮันแล้วก็เราก็มาพอดแคสต์ที่พี่บัสแอลล็อกเจนนี่ฮัน Khobunka. ขอบคุณค่ะbisa sering jalan ke Thailand. Oke, kalau belajar paling cepet bahasa orang. Ah. Apalagi kalau cowoknya cakep-cakep. Iya benar ya, betul. Cerita dong pengalaman kamu kenapa terjun di dunia ini. Tapi pengalaman kecil dulu deh. Kan kamu kata orang Thailand, kok bisa ngomong bahasa Indonesianya fasih banget. Masa kecilnya tinggal di mana? Kan orang-orang pengen tahu juga nih. Betul, oke. Pertama-tama, thank you udah undang ya kan. Kita juga pengen menginspirasi banyak para makeup artist dan lain-lain beautician ya untuk bisa nonton podcast ini supaya mereka juga bisa lihat lah kisah-kisah kita. Nah, kalau kisah Kanacha sendiri sebenarnya aku asli orang Thailand dan aku bisa berbahasa Thailand dengan fasih karena papa mama itu originally asli Thailand. Kita tuh tinggal di Thailand tapi waktu zaman aku masih kecil, aku lahir di Thailand ya by the way. Terus aku baru jadi WNI itu kayak baru tahun lalu. Oh ya? Selama 30 tahun. Jadi aku udah di Indonesia bolak-balik Thailand itu 30 tahun. Jadi zaman itu wait. Jadi how old are you? Boleh tahu nggak? boleh dong, boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Biasa. Age is just numbers ya. Oh. Age is just numbers That's ya kan. Kita kan forever young. Keras. Oh iya. Dibalik. Oh iya. Kelihatan. Jadi itu I'm 38. Jadi aku 38 tahun dan aku udah lama sekali 30 tahun lah di Indonesia. Basically itu papa dulu itu expat engineering di pabrik gelas. Jadi kita tuh berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan biasa saja. Makanya papa tuh kayak cari peluang dan dapetlah peluang di Indonesia. Terus kerja, and then pas udah 1 tahun kerja di Indonesia, pasti dong pengen bawa anaknya juga kan biar deket gitu. Berapa anaknya? Cuman aku sama kakak aku satu, cuma kakakku dua, ya dua semuanya udah di Thailand semua. Jadi aku yang di Indonesia, terus kakak aku itu di Thailand. Jadi gitu. cuma 2 saudara ya? 2 saudara. Cowok yang kakak? Cowok kakak. Oke, lanjut. Terus and then aku berangkatlah waktu aku 6-7 tahun aku berangkat ke Indonesia. Jadi kita base di Indonesia. Terus aku international school zaman dulu. Boleh ngomong zaman presiden dulu nggak? Jadi zaman dulu Pak Harto itu warga negara asing tidak boleh untuk sekolah di sekolah biasa. Jadi karena keluarga kita itu berasal dari ekonomi biasa dan expat itu kan paling kita kan gaji ya Jadi waktu itu kita tuh berjuang banget untuk cari sekolah yang international school tapi bisa affordable gitu. Udah ada waktu itu? Waktu itu udah ada, tapi kita tuh minta sponsorship juga gitu. Jadi tahun berapa ya berarti ya? Itu tahun 90-an ya? 90-an gitu. Pokoknya aku 7 tahun, aku udah di sini, terus I went to international school, terus udah gitu aku juga kuliah di sini. Nah, sebenarnya itu aku pengen sih sekolah di luar, tapi waktu Krismon itu kayak pabriknya papa tuh not doing well gitu. So ya udah aku bilang papa nggak apa-apa deh, aku sekolah di mana aja, yang penting sekolah gitu supaya ada dasar yang kuat supaya jadi orang gitu. At minimal I can perform well gitu. Ya udah aku kuliah juga dan kebetulan ambil jurusan apa? Aku ambil public relations. Kelihatan dong. No wonder. Ngomongnya Nah, makanya dari situ dari situ aku juga sempat kerja juga di Indonesia setelah aku lulus public relations S1. Terus langsung aku kerja, abis itu baru aku ke dunia makeup dan kecantikan. Kerjanya di dunia apa dulu sebelum ke dunia? Kerjanya tuh beda banget, kerja aku di electronics. Electronics. Jadi kita jual, tapi di bidang, tapi karena aku beautypreneur, aku brand owner dan aku juga berbisnis di dalam dunia kecantikan, itu ada juga karena aku pegang sales. Jadi aku pegang sales, marketing yang sales gitu, masih ada nyambungnya. Disambung-sambungin saya. Semua juga nyambung sih. Apa yang membuat kamu trigger kamu atau apa yang membuat kamu terus
pengen beralih ke jadi perias dulu awalnya atau gimana? No, actually aku jadi MC, aku jadi pembawa acara kayak pembawa acara dulu. Terus udah gitu kayak I do a lot of jadi aku banyak translating. Jadi aku kan bisa bahasa Thailand, bisa bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi kalau ada event-event ya di Jakarta, Indonesia, dari kedutaan, dari production house, perfilman dan lain-lain, mereka pakai aku untuk jadi translator gitu. Nah makanya dari situ, dan pas aku mau menikah, aku tuh jadi di sekolahin kecantikan karena zaman dulu tuh waktu aku masih sekolah dan masih kuliah, aku udah cari duit sendiri, say. Hidup di Jakarta berat, jadi harus ada tambahan. Jadi aku tuh sempat jadi sales promotion girl, SPG, usher, penerima tamu. So dari situ aku sering dandan. Dulunya tomboy, tapi pas mulai kenal dunia part time job, aku jadi SPG jualan, terus harus cantik, aku mulai dandan, mulai Jadi suka, terbiasa. Mulai suka. Okay, Dan after that waktu mau nikah, suami aku sponsorin aku untuk sekolah kecantikan. Suami kamu orang apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya. Chinese Indonesian. Okay. Nah terus udah gitu sekolah lah di bidang kecantikan. Terus aku sekolah kok bagus ya, kok kayaknya seneng aku. Jadi kayak cita-cita, ya kalau misalnya aku punya anak, punya keluarga, minimal kalau di dunia kecantikan, I can arrange my own time. Yes. Jadi bisalah teratur lah waktu aku, terus ya minimal bisa di rumah, bisa jaga anak, bisa dibagi waktu juga dan lain-lain. Sebenarnya dari situ sih, very simple. And after that ya it move onwards. Pertama sekolah di mana? Sekolahnya aku waktu di my high school. Makeup ya? Aku di Harry Centro. Oh oke. Almarhum. Ya, kasihan banget ya. It was such a touching story pas COVID. Iya. Tapi he is amazing. Orangnya tuh I know orangnya tuh strict banget. I know him very well. Right? I know him very well. Sejarah banget. Yes, karena kita sama-sama ngajar di Puspita Marta kan. Exactly, Puspita Marta, dan itu tuh hype banget dan one of the best teacher di situ. Yes. Jadi terus, nah lanjut gimana tuh? Nah habis itu udah mulai tertarik kayak gitu dan aku tuh mulailah cari apa ya signature aku supaya aku bisa jualan, say, supaya bisa cuan ya kan. Tetap harus cuan. Rupanya orang Thailand otaknya orang Cina juga ya, Bo. Iya, ada keturunan, papa ada keturunan, tapi ada keturunan. Cuman basically karena gini loh, karena kita merantau. Jadi So actually kita bener loh, kita nyambung. Jadi kita harus berjuang lebih. Kita tahu kita minority. When we know that we're minority, we have to move and then move our strive untuk jadi lebih stronger dan kita bisa mencari apa signature kita supaya bisa jualan. Nah aku bilang, kok aku kan orang Thailand ya, kenapa nggak memperkenalkan Thailand makeup ke Indonesia? Disitulah. Itu yang pertama kali. Jadi aku kepikiran, right? Nah, jadi kita tuh pelopornya makeup Thailand di Indonesia. Jadi aku berangkatin lah top makeup artist Thailand ke Indonesia. Apa ciri makeup Thailand sebetulnya? Ciri makeup Thailand itu dia tuh makeup yang soft, yang elegan, tapi dia fokus dengan mata dan sebenarnya kiblatnya itu dari Korea. Jadi kalau di Indonesia kan dia banyak ya pakemnya tradisional. Kalau di Thailand enggak. Thailand tuh lebih ke international, tapi dia kayak complexionnya tuh skin, ya, jadi not thick, jadi sama sekali nggak tebel, nggak ada pakem, tapi dia tuh natural, tapi matanya tuh nonjol, terus dia tuh kayak it's like glowing, dimana dia kelihatan kulit, jadi makeup yang ada kelihatan kulit dan juga tidak gini, kenapa bisa cocok sama orang Indonesia karena dia kesannya itu soft tapi dia ada kelihatannya gitu. Karena kalau soft banget itu mungkin ke Chinese makeup atau ke Hong Kong, Taiwan. Tapi kalau misalnya untuk Thailand tuh dia masih bisa dipakai karena dia ada boldnya, ada mainan dari mata, warnanya peach, coral, coklat masih ada. Kesannya nggak makeup tapi sebetulnya complexionnya banyak gitu. Terus kayak bibirnya juga kayak warnanya tuh bisa lebih kelihatan gitu. Ya. Jadi bukan no makeup tapi makeup tapi lebih glam look tapi fokusnya di mata sama di complexion. Karena saya sering nonton show-nya Tiffany mereka tetap kelihatannya kayak nggak makeup tapi sebetulnya tebel banget. Tebel tapi di tetap mata. dilihatnya natural. Iya, itu gimana? Kan itu susah gampang loh. Gampang. Tebel kalau nggak rapi juga. Exactly. Belepotan. Itu rapi, complexionnya bagus, kelihatan skinnya. Iya. Terus matanya menonjol gitu. Karena saya tahun berapa ya? Tahun 2004.
Saya bawa orang Indonesia untuk lomba di Tiffany. Kita di belakang panggung diundang sama siapa namanya, Melissa ya, yang punya Tiffany show itu. Terus kita diajak, ya saya lihat di situ seminggu. Luar biasa sih. Makeupnya benar-benar Bagus. sendiri. Beneran makeup, beneran Sendiri. makeup. Jadi itu mereka tuh beneran makeup, tapi makeupnya itu bener soft, tapi Iya. kelihatan. Iya Ya. benar-benar. Serapi itu gitu. Jadi gimana ya kalau menurut saya, softnya itu dalam arti kalau dilihat, diperhatikan, mereka tuh pakai banyak tebal, tapi setelah selesai makeup nggak kelihatan Ya, makeup. jadi Kalau ngeblend dia- in. Yes. Jadi kayak retouch gitu. Yes. Jadi kayak ngeblend in itu yang mereka kuasai benar-benar, Betul. sehingga jadi cantik ya. betul, dan itu yang akan dipelajarin juga Iya, di iya, Thai iya. makeup. Jadi ngeblendnya, Iya. keseluruhannya, hasil akhirnya gimana menyatu gitu. Jadi itu ngebaurnya. Jadi there's no harsh lines. Jadi garis tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak alis tuh bener-bener kelihatan serat. Iya. Ya, terus everything tuh nggak perfect, tapi di keseluruhan harus rapi Yes. gitu. Nah, terus bagaimana, terus ya dengar kan Nacha juga masukin kosmetik. Ya, Nah, jadi- itu mulainya dari Oke. situ mulai kemana tuh? Masih panjang kan perjalanannya? Lumayan, tapi ya dibikin singkat aja biar lebih tertarikannya gini. Jadi I always have a plan di mana kalau kita jadi makeup artist, kita tuh pakai tenaga. Kita cuma Betul. punya 2 tangan, 2 kaki, Dua kaki, betul. right? Kita punya umur, right? So one day, kalau misalnya kita sudah nggak se-hype anak muda zaman sekarang, yang lebih ngerti teknologi, Iya, yang iya, lebih social, yang lebih ya Gen Z gitu, yang lebih kayak viral, yang lebih gimana, otomatis kita pun juga nanti akan menghilang, right? As we go on. Legend yes, tapi jobnya kita atau pemasukan kita akan berkurang as it goes, because kita punya umur. Betul. Kayak back pain ya kan, Iya, kita iya. harus berdiri, kita harus gotong-gotong koper. Itu tuh aku ngerasain banget gitu. Iya. I've been there, workshop memperkenalkan Thailand makeup, terus pernah workshop, pernah kayak 1 hari tuh job 10 orang yang kita berdiri bolak-balik tarik koper itu semua. Iya. Kita wanita di mana tuh kita punya kesehatan problem di punggung, ya kan, and also that comes along. Jadi aku mikir, ya what should I do next, ya kan? Makeup artist, okay fine, kita udah mulai dikenal, orang udah mulai call us, udah mulai ada job. Coba deh kita masuk ke beautypreneur, mendalemin bisnis di dunia kecantikan. Betul. Makanya aku masuklah kosmetik Thailand yang hype banget, ya kan, di Indonesia. Dan hype banget, jadi dipakai sama semua makeup artist. Nah, perjalanan itu, jadi kosmetik itu nggak apa-apa kok sebut nama. Boleh Ran, itu. ada Ran Cosmetic Indonesia. Jadi aku sole distributor Ran Cosmetic Indonesia yang Oh, resmi oke. pertama kali yang masukin di sini. Sebenarnya Oke. kita masukin beberapa brand dengan top makeup artist. Terus dalam perjalanan, of course pasti ada up and down dong. Terus adalah yang namanya tuh kita ganti brand ambassador gitu. Yeah. Tapi sepanjang jalan tuh aku tuh cuman mulai, tau nggak, ketemu brand ambassadornya yang ownernya itu cuman 14 box. Terus aku bawa masuk, zaman dulu kan masih just tip. Di Singapura aku bikin workshop, aku translator, aku nge-MC, aku translator. Nah terus 14 box tiba-tiba kayak meludak, like Indonesia sangat-sangat mengagumi Thai makeup dan kosmetik pun dia seneng. Kebetulan emang kita tuh ingredientsnya premium dari Japan, karena Ran itu namanya Jepang, dari bunga gitu. Nah, aku pemegang di Indonesia, Ran Cosmetic Indonesia. Terus 2 tahun yang lalu aku baru lahirlah yang namanya Nacha Beauty brand sendiri. Oke. Karena kenapa? Karena Ran itu agak premium karena emang ingredientsnya pun premium. Kita bedak waterproof pertama yang tidak oksidasi. Oke. Dan waktu itu booming banget. Siapa yang MUA hits yang nggak pakai gitu. And then after that COVID, right? So harga is a problem. So aku mulailah, oh jadi sister brand aja deh, pakai Nacha Beauty supaya kita punya produk yang bisa lebih affordable. Iya, Karena iya. kita import goods. Betul. Gitu. Nah, jadi, saya mau tahu dulu, di tempat aslinya sih, kalau Ran pasti udah terkenal. Yes. Berarti Ran itu kan dari Thailand kan? sebetulnya? Dari Thailand, betul, Nah, dari Thailand. Sekarang Nacha ini yang you produce yourself about 2 years, Yes. di Thailand sendiri Di Thailand terkenal juga. nggak? Udah terkenal Enggak, nggak? kita nggak jual di Thailand. Oh, Kan iya. Nacha Beauty jual di sini, Jual di tapi sini. produksi dari Thailand. Oh, produksi dari Thailand, jadi anak sister brandnya kayak Oh, kalau oke, kita iya, ngomongin iya. apa brand sister brand kan banyak nih, Iya, ada iya. ada A, nanti dia ada Ada lahirnya. ada lahir yang Iya, baru iya, supaya iya. kita main I know that. harga gitu, supaya lebih compatible, lebih affordable, apalagi
ya after COVID. Iya, right? iya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sekarang gimana? Udah cukup? Udah dikenal lumayan, jadi Nacha Beauty itu untuk yang mua-mua pemula, mua-mua di daerah. Mereka malah lebih cenderung, Kak Nacha Beauty compact powder bagus banget ya. Nggak jadi kompetitor Nggak sama si... Enggak dong, kita sister brand, tetap kita Tetep, collab, ya. pabriknya tetap satu. Cuman Cuman harga. ingredients-nya dan Oke, kita oke. adapt lah. Size-nya juga dikecilin gitu, kan Wah, ada. that's great. Gitu. Tetap harus cuan. Ya. Nah, pendapat Nacha nih, kosmetik lokal yang ada di Indonesia gimana? Bagus banget. Zaman dulu waktu kita pertama kali masuk Run itu belum ada tuh bedak waterproof. Setelah 1-2 tahun baru kemarin lumayan udah ada produk Indonesia local brand yang sangat bagus juga yang keluarin waterproof. Jadi aku juga lihat perkembangan kita sebagai orang yang kita seorang beauty planner, beauty enthusiast, kita juga harus saling jaga, you know, like we have to know karena kita profesi. Kita harus fair, kita harus kayak welcome also karena kita mix kan kayak kita di Cooper kita makeup kan mix dan aku lihat local brand aja udah bagus banget perkembangan teknologi itu makin bagus jadi mereka pun pabrik pun udah bisa keluarin produk yang bagus yang waterproof juga. Zaman waktu aku masukin Run belum ada nih, sekarang udah banyak yang ada keluarin. Jadi development is good here in Indonesia. Makeup artist pun makin banyak Bener. persaingan juga makin banyak, makin ketat. Pasti. Ada kesulitannya nggak waktu pertama kali mau membuat si Nacha ini? Kalau si Run sih udah pasti udah booming. Udah. Si Run sih kesulitannya apa? kalau Nacha Beauty sendiri ini tingkat kesulitan karena dia pandemic brand. Oh, oke. Lahir saat pandemi. Exactly, karena kan orang udah mulai susah nih untuk belanjaran karena menurut Run kan import, so kita kan harus ngurusin resminya, so kita susah untuk turunin harga, tapi kita bisa bikin kayak bundling. Nah pas lahirin Nacha Beauty gimana ya biar Nacha Beauty itu bisa jalan, biar bisa collab, biar Run sama Nacha Beauty bisa collab, jadi kita bundling. Nah cara bundlingnya juga kita harus lihat target audience, tapi anyway it's okay. Dilahirkan brand apapun, menurut aku sih ini aku sharing ya supaya banyak inspired also untuk jadi beauty planner ya. You need a lot of promotion. Jadi promosi sih yang harus diiniin. Jadi kita walaupun kita gandeng Run, tapi tetap kita harus promosi diri juga gitu. Jadi collab lah. Nah itu kesulitannya di situ. Yes betul. Jadi tetap kita mulai kayak kesulitan. Jadi ini yang Run ini yang premiumnya mulai salesnya drop, yang Nacha Beauty mulai salesnya up. Tapi gimana sih biar mereka bisa dua-duanya tetap jalan? Jadi aku bundling, saling membutuhkan ya. Aku bundling terus aku promo as a sister brand gitu. Sip. By the way, kamu sendiri pakai apa nih? Run apa Nacha? Aku hari ini pakai Nacha Beauty, tapi aku pakai base. Kita punya brand ambassador Mami Oli Sherawati yang merekomendasikan untuk sharing di sini, berbagi bersama teman-teman. Base-nya Run Magnet Gel Base itu base water base, dia primer terbaik yang magnet ya, mengunci makeup. Nah, brand ambassador kita Mami Oli Sherawati untuk mengikat makeup aku. Mami kalau udah ngomong semua itu kadang-kadang ya ikut workshop dia. Exactly. Kita tuh diviralin lotion pemutih dari Thailand. Mami tuh pokoknya mereka tuh pikir dia tuh mulutnya racun. Emang racun banget. Dia tuh ratu TikTok ya kan. Tahu nggak berapa kali aku ada 9 kali workshop bareng sama Mami Olis, kita bikin workshop bareng. Yes. Dia ngomong apa ya, murid bukannya belajar, sibuk beli belanja. Dia tuh luar biasa sih, ratu TikTok ya, ratu TikTok pokoknya. Dia dan mulutnya juga racun banget. Dia ngomong seru orang. Dan memang bagus sih. Betul. Which is kosmetiknya memang bagus, tapi kan juga kalau yang menjualnya nggak pinter, nggak bisa influence ya. Jadi gini, kita bisa sustainable, bisa konsisten karena produk kita juga bagus. Betul. Dan dipakai sama makeup artist. Kalau nggak dipakai makeup artist, kita nggak punya BA yang bagus, dia juga nggak mau pegang. Benar nggak Kak? Betul. Jadi kita kayak ya produk aku harus bagus, harus mewakili makeup Thailand, harus bisa diterima sama makeup artist dan perias Indonesia. Itu aja sih. Itu aja aku udah seneng kok. Pemasarannya apa lagi? Cara pemasaran? Cara kita ada brand ambassador yang bagus, Mami Oli Sherawati. Kita juga ada yang namanya itu workshop. Jadi setiap kali kita workshop, kita bawa, kita sponsorin. Nah terus waktu zamannya aku rajin-rajin bikin workshop, aku juga pakai semua produknya dari Run. Terus kemarin-kemarin juga mulai untuk kita mau ke mua-mua daerah untuk memperkenalkan Nacha Beauty, karena kan daerah obviously mereka punya
wage kan, income lesser than in Jakarta, betul, ya kan. Kalau di Ya. Jakarta kan pasti mereka kalau udah premium ya mereka ke counter brand ya kan. Terus kalau misalnya mereka lower end mereka ke local brand. Jadi aku tuh lebih pakai juga mua-mua daerah yang terkenal jadi BA kita nge-review produknya kita. Beneran dipakai, bener di-review pakai social media, Instagram, TikTok dan lain-lain. Ini banyak nih ilmu yang dapat loh. Ya kan? Ya Bisa kan? dipakai, bisa dipakai Iya. banget makanya. Jadi wajib like, subscribe dan share gitu ya. Bener. Boleh nih kolab bareng. Iya. Kita nggak usah capek deh. Betul, boleh banget. Ada kesulitan kan sih dalam pengurusan izin-izin? Oh ya itu sulit. Pomnya, Ya, kan ada juga ada cerita, aduh mau kayaknya nangis. udah masuk di, kayaknya nggak di Barang kita diurus. pernah red Iya. light, pernah ketahan berbulan-bulan, mengganggu cash flow banget. Terus kita udah proses nih karena waktu itu kita kan masih just tip dan juga resmi. Selama kita just tip dan resmi itu tuh kayak saingan kan. Jadi waktu kita makin naik, BPOM kita tuh prosesnya lama banget sampai nggak kekejar. Kita pernah ditahan dong barang kita. Itu sih kayak sedih banget. Iya. Tapi ya udahlah itu akan lewat. Pokoknya yang penting kita resmiin, kita hukum dan legal di Indonesia kita tetap harus Iya. taat gitu. Kesulitan lain misalnya manajemen kan juga harus Oh my god. kosmetik juga ya kan itu juga ada kadaluarsanya. Iya kan. betul. Kita Itu mesti banyak banget. dan penyimpanan juga harus nggak boleh di ruangan yang Betul. panas misalnya. Benar, kalau benar foundation banget, dikit ya. meleleh ya. Betul. Ya kan? Oke, berarti ini comes karena Kanacha ini berangkatnya dari online. So kita tuh banyak banget barang yang reject, barang yang pecah, banyak yang retur. Nah itu gitu. Terus COD juga is a problem. Kadang-kadang udah barang udah nyampe, orangnya nggak ada, nggak bisa bayar dan lain-lain. So those are the things Suka ya. dukanya ya. Ya suka dukanya banyak sebenarnya, nggak habis. Bisa besok bisa nangis di sini. Sukanya pasti ada Pokoknya gini, ciennya, tapi kalau dukanya juga banyak ya betul. ya. Kalau kita berani berbisnis, resikonya kita harus terima. Betul. So we cannot always profit. Iya. Ya, but sometimes we win, sometimes we learn. Bukan sometimes we lose ya. Kita harus learn. Dari kita learning, kita getting stronger. So kita bisa menerima untuk cari solusi apa sih what should we do gitu. Nah sekarang kan kalau Nacha lihat ya, kita perhatiin sekarang promosi di mana-mana maklon. Kalau kita ke Betul. beauty Yeah, event, like what we're doing. iya itu kan semua maklon. Bahkan ada yang promosi ya dengan biaya, let's say berapa ya? 25 juta udah Yes, dapat. dengan 1000 piece Iya, sudah bisa udah dapat udah dapat sekian. oke. Heeh. Oke. Itu kan kesannya gampang, tapi sebetulnya kan nggak semudah itu ini. Belinya mungkin gampang, keluarin uang untuk membeli maklon, beli produk gampang. Tapi when kamu udah pesen tuh barang, kamu mau jualnya lagi, bagaimana cara urusin pomnya itu kan semua nggak gampang. Betul, oke. Kalau maklon yang di beauty exhibition kayaknya mereka sudah bantu Urusin urusin, pomnya, oke. ya. Nah, kalau kita ngomong the question is how can I educate mungkin ya dari pengalaman Kanacha ya, Iya, karena iya. pengalaman aku sendiri mungkin karena aku orang Thailand dan aku ngerti banget kosmetik produksi di Thailand bagus, oke. Jadi aku tahu cost-costnya lah. Tapi masukin untuk dilegalin di Indonesia is not that easy, Iya. oke, untuk import goods. Iya. Tapi kalau maklon di Indonesia seharusnya gampang. Cuman kayaknya menurut aku, let me get this, kalau mulai dari 2000, 1000, kalau kamu bukan makeup artist atau kamu ya cuma mau coba-coba punya uang segini, terus cuma mau coba, terus pakai social media atau mau pakai boost advertising, it's fine. Ya, tapi ya itu kalau mau main panjang kayak aku kan udah tahun ke-8 gitu, mau main panjang, mau konsisten. Boleh mungkin bener-bener dipikirin kayak promosinya sih, kayak secara siapa yang akan review, produknya harus bener bagus. Tapi kalau mau coba-coba ya boleh sih, kayak maklon cuma 1000, 2000 piece terus dengan biaya 20 juta udah bisa. Tapi dilihat juga ya ingredientsnya, dilihat juga beneran bagus atau gimana. Nah promosinya it comes in there, harus dipikirin strategi Betul, pemasarannya. betul. Kalau mau panjang ya, tapi kalau kamu punya uang lebih ya silakan, nggak masalah gitu. Kayak kamu mau coba untuk hire makeup artist terkenal brand gitu ya, tapi itu juga ada cost karena kan mereka mereka akan review. Tapi kalau you're finding in a longer term harus konsistensi, karena run itu aja
kita bikin 2 tahun baru kita keluar. Itu test and trial itu errornya tuh banyak banget sampai benar-benar hasilin satu produk yang bagus. Betul. Karena saya dari dulu kepengen juga punya kosmetik. Kayaknya nggak sanggup deh, saya udah makin berjalan umur. Karena manajemennya kalau lihat Oh iya, kalau kita ngomongin manajemen in and out, ya of course kalau itu dalam wajar. skala yang agak besaran ya, kalau mungkin kalau yang maklon cuma kecil-kecilan, it's okay. Iya, Tapi personal. Kayak sekarang kan live makeup, mereka bikin, mereka berapa gitu, mereka live makeup, jualan di live gitu kan. Saya sebenarnya untuk cari cuan zaman sekarang dengan ada social media itu jauh lebih gampang. Berarti masih ada kesempatan. Masih ya? ada kesempatan, Masih saya ada tenang, kesempatan. masih ada kesempatan. Tapi kalau aku, karena aku profesinya makeup artist, aku pengen sih kalau mau kita review, pengennya review real ya. Jadi pengen ayolah kalau mau maklon bagus sekalian gitu. Supaya kitanya juga excited untuk review itu gitu. Betul. Di samping kosmetik ada bisnis lain nggak sih? Aku sempat aku di samping bisnis lain belum sih, tapi aku sempat kayak aku baru tutup karena COVID juga, karena mamaku juga papaku udah move to Thailand. Aku sempat punya restoran Thailand sih. Aku suka makan, I'm Thai, jadi aku suka makanan Thailand. Aku tadinya buka di BSD dan di Kelapa Gading, tapi aku udah tutup karena itu dia. Kalau kamu mau sukses, beneran sih, you need to really be focused at one thing. Yes. Jadi susah, 3 tahun aku buka, selama itu up and down, susah, manajemennya susah. Terus mama papa juga kan nggak bisa. Kalau restoran harus ada orangnya sih di situ. Dan aku kan sibuk, aku juga terima entrepreneur, translator, ngurus anak. Ya, terus bisnis sendiri juga. Jadi kemakan waktu. Kalau mau punya restoran, benar-benar mau untuk jangka panjang, harus ada orang yang stay sih untuk harus manage. harus fokus. Yeah. Dan aku belum ada. Tapi sempat rame, sempat viral juga restoran Thailand. Tapi sekarang udah enggak. Siapa tahu doain ke depannya ya. Iya dong, udah. Karena aku penyuka makanan Thailand. Siapa tahu aku bisa jual franchise-nya ya. Amin. Ya kalau jual franchise kita kan nggak capek, kita bisa pakai orang. Betul. Nah, untuk mengisi waktu luang apa yang saya lakukan nih kan? Ngurus anak. Begitu stres. Oh jadi Ngurus anak. Terus aku suka olahraga, aku suka main badminton, suka main golf. Oh, aku juga sebenarnya tuh ada bisnis lain. Aku tuh collab sama tour partner aku. Jadi aku tuh jadi mama aku punya teman punya anak. Jadi kita dikenalin, terus udah gitu kita cocok, dia punya tour. Ya, dia punya tour dan aku sering banget bawa makeup artist Indonesia untuk ke Thailand. Ya, untuk belajar tentang makeup Thailand. Nah, itu. Jadi tour ini aku juga main golf, aku punya komunitas. Aku bisa juga bawa komunitas golf untuk main di Thailand. Jadi gitu. tidak menutup kemungkinan komunitas apa aja bisa ya dibawa ke Thailand. Betul. Ya, untuk... Wah, aku tuh apapun yang cuan, kayak translator, MC, workshop, bisnis kosmetik, sama partneran sama bisnis tour juga. Gitu. Nah, apa yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat nih? Tadi kan kamu cerita ada spill boleh ya. Aku seneng banget. Well, I have to thank everyone ya, khopun maka. Pokoknya aku di sini juga pengen promosi bahwa aku dekat ini aku bikin batch kedua. Itu tanggal 18 sampai 20 November aku akan bawa makeup artist untuk berpengalaman study tour ke Thailand. Jadi kamu akan mendapat kesempatan untuk keliling Thailand dan juga belajar 1 hari workshop bersama top makeup artist di Thailand. Si Mario itu, pokoknya dia itu top banget makeupin Miss Grand, Miss pokoknya dia siapapun yang di makeupin dia pasti dapat mahkota minimal. Dan dia tuh sering banget masuk TV. Nah, dia brand ambassador kita dan kita tuh akan sponsorin by Run dan Nacha Beauty, terus tour yang aku collab Ataya juga. Dan kita tuh bakal bawa. Jadi batch pertama kita bawa 18 orang, batch kedua kita buka untuk 25 orang. Dan harganya pun sangat ekonomis. 3 hari itu bener-bener full dan itu tuh seru banget, bisa lihat review testimoninya. Dan kita juga berangkat, nggak cuman kita doang, kita berangkat sama Mua Viral, itu ada Galih juga, ada Jovanka juga. Dan kalau mau tahu tentang makeup Thailand, mau makeupin model Thailand, mau pertualangan, bisa langsung di Thailand gitu. 3 hari ya? 3 hari. Udah itu udah makan. Udah makan, tiket. hotel, tiket belum, tiket belum, karena tiket kan kadang-kadang dari luar kota mau datang, kita harus aturin. Tapi nanti tiket cuma jam 1 penerbangan dong. Dinner cruise itu yang seru sih, dinner cruise bayangin itu seru banget. Iya. Bisa rame, dapat experience, dapat ilmu, portfolio model Thailand, gitu, modelnya cantik-cantik. Iya, tahu. Tapi bukannya gampang ya, itu susah ya. Jadi banyak orang yang suka ngomong gini, Chani Hana nggak,
Kan Aca, ya iyalah makeup Thailand semuanya cantik-cantik. No, juga. Makeup itu harus kamu lihat. Belum tentu kamu tuh nganggap itu bisa cantik. Orang yang cantik belum tentu jadi cantik Iya, loh. betul. Kalau Yang salah namanya makeup malah jadi jelek. Exactly. Jadi Jadi betul. tekniknya Betul, kita ambil, betul. teknik Thailand asli. Teknik Thailand dipadukan dengan jika kita pelajari juga Dan translator orang Thailand. juga, ya kan. Betul. Makeup juga kan perlu lihat ini orang Betul. cocok kan di makeupin medok, cocok kan di makeupin yang lebih soft, ya kan. Pengalaman Tiap dan orang- keseruannya. Iya, pengalaman boleh silakan. Dan dibuka cicilan ya. Oh, Jadi ada DP cicilan terus ada juga. cicilan ya. Ya penting lunas sebelum berangkat. Iya, tapi harus lunas sebelum berangkat ya. Habis selesai berangkat repot Iya, tulisannya. betul. Ada lagi nggak mau yang disampaikan? Aku sih pengen Kan kamu banget juga sebagai apa namanya? motivator. Motivator. Apa Ya. yang kamu motivasi untuk mau yang baru? Apa nih coba? Oke, jadi aku tuh pengen banget untuk semua wanita-wanita dan pria-pria yang di dunia kecantikan dan di dunia makeup itu saling collab ya, saling kerjasama supaya kita bisa cuan. Kita nggak bisa loh berdiri sendiri, kita butuh Betul. teman, kita butuh komunitas, Yes. kita butuh yang namanya orang, kita butuh support system. Jadi kalau yang sedang berjuang, kita harus bisa mandiri. Dengan kita bisa collab dengan orang, kita serendah hati kita membuka dan terus belajar. Tapi ingat juga harus merendah untuk bisa menuju kesuksesan. Gimana caranya? Tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Jadi Betul. banyak banget orang yang, Kak, apa sih resep-resepnya biar sukses seperti Kak Naca gitu ya kan? Suksesnya orang beda-beda ya. Betul. Tapi aku tuh nggak pernah berhenti bersyukur sih. Tetap kita harus bersyukur, terima kasih untuk Tuhan dikasih rejeki, dan juga berjuangnya jangan setengah-setengah, harus terus. When you fall down, jangan pernah Berhenti. give up, ya, jangan Bangkit lagi, terus ya. bangkit lagi gitu. Karena banyak banget makeup artist yang ngeluh sampai COVID kemarin itu, oh my god, aku tuh sampai kasihan gitu. Karena aku juga banyak kasih sponsorship zaman aku waktu masuk Kick Andy dan lain-lain. Dan aku tuh suka berbagi melalui profesi. Dan menurut aku kita saling berbagi, kita tuh jangan pelit ilmu, tapi kita kolaborasi gitu. Nah, dan jangan berhenti gitu. Konsistensi. Konsisten, never give up and never stop learning. Jangan takut juga para senior untuk belajar sama yang muda. Betul. Yang muda juga jangan belagu ya, say. Belajar juga sama yang senior. Iya, karena ilmu makeup tuh agak complicated. Betul, agak rumit. betul. Jadi nggak mesti harus yang udah jago senior dia nggak belajar, nggak bisa. Nggak bisa. Kadang-kadang justru yang senior belajar yang junior belajar. Jadi saling berbagi Betul ilmu, sekali, ya. Karena betul. makeup tuh sangat luas. Nggak Betul. semudah yang kita bayangkan. Itu seni, tapi juga pakai kadang-kadang pakai logika juga, harus Bener. dipikirin matang-matang juga, Bener. pakai teknik juga, nggak asal ngeplok aja kayak nyemen kan. Betul. Nyemen aja perlu teknik loh. Betul. Coba orang belum biasa semen, nggak bakalan Nggak bakal licin. jadi, Nggak betul. bakalan jadi. Pengalaman juga, Iya. pengalaman juga. Pokoknya Jam terbang, iya, jam terbang, semua. cara kita handle customer Yes. itu penting banget. Betul. Attitude. Attitude itu penting ya, Say. Attitude, knowledge, dan skill. Yeah. Jadi kita punya skill, kita punya knowledge, kita penting the first attitude. Yeah. Jaga. Kita bisa lama, kita bisa sampai hari Karena ini attitude. karena attitude. Yes. Betul. Yes. Makanya ayo Penting. semuanya Yeah. biar kita bisa sukses barengan, kita collab, kita saling berjuang, saling support. Good. Kapun Aku senang banget. Aku senang banget. lebih senang udah diundang sama Kayaknya. senior yang luar biasa legendaris. Oh, thanks. I mean, she's an amazing person dan aku pengen banget teman-teman bisa share karena podcast ini akan mengedukasi, menginspirasi dan motivasi semua para perias dan makeup artist. Jadi ayo kita like, subscribe dan share. Terima kasih ya. Senang banget. Nah semua sudah dengar semuanya. Silakan jangan lupa mengikuti Kibas Elok yang berikutnya. Salam. Salam, bye. Sawadika, sawadika. Sawadika. Kopunka ya. Kopunka. Sawadika kan selamat. Selamat, assalamualaikum, selamat, hello. Hello ya. Ya, oke. Kopunka means thank Kopunka. you. Kalau cowok kopunka. Kopunka, kalau cewek kopunka. Kopunka. Ya, itu doang yang gue tahu. Oke.